Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fajar Septian, Muhammad Ihsan Sanjani, Rika Rahmawati, Salma Yulianaria, dan Wina Juwita Febriani. Pada mata kuliah pengendalian hayati ini, kami akan menjelaskan mengenai pengendalian hayati dengan menggunakan musuh alami, yaitu musuh alami laba-laba yang memangsa hama lalat. Pengendalian hayati adalah bagaimana kita memanfaatkan faktor-faktor yang memungkinkan dioptimalkan untuk mengendalikan populasi OPT di lapangan. Salah satunya dengan pemanfaatan musuh alami. Musuh alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus melemahkan serangga sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga dan mengurangi fase reproduktif dari serangga. Musuh alami biasanya mengurangi jumlah populasi serangga, inang, atau pemangsa dengan memakan individu serangga. Dilihat dari fungsinya, musuh alami dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu predator, parasitoid, dan patogen. Predator merupakan hewan baik serangga, laba-laba, hewan melata, amfibi, maupun mamalia yang memangsa hama. Cara memangsa predator yaitu dengan memakan secara langsung hamanya dengan jumlah mangsa yang banyak. Sedangkan parasitoid merupakan beberapa jenis serangga yang menjadikan hama sebagai inang untuk tumbuh. Biasanya, parasitoid akan meletakkan telurnya pada tubuh hama. Parasitoid memangsa pada satu hama atau secara spesifik. Yang terakhir yaitu patogen. Patogen merupakan organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit lalu mati. Beberapa jenis patogen yang dikenal adalah jamur, virus, nematoda, dan bakteri. Cara memangsa patogen yaitu dengan hidup pada inangnya dan hanya memakan satu hama. Laba-laba merupakan predator alami bagi serangga pengganggu atau hama seperti lalat buah yang ada di dalam video. Laba-laba ini tidak berbahaya bagi manusia. Justru laba-laba membantu para petani dalam memberantas hama tanaman. Cara laba-laba memangsa hama secara langsung dengan pertama, laba-laba akan mengurung mangsanya di antara dua kaki depan yang besar. Kaki-kaki ini dilengkapi dengan duri besar yang disebut makrosate dan digunakan untuk memerangkap mangsa. Di dalamnya semacam keranjang yang mirip penjara. Kemudian laba-laba menggigit mangsa dan menggunakan taringnya untuk menyuntikkan racun dan melumpuhkan si mangsanya. Laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama predator, terutama terhadap serangga sehingga dapat berperan dalam mengontrol populasi serangga. Laba-laba adalah predator volifag sehingga berpotensi untuk mengendalikan berbagai spesies serangga hama seperti lalat buah. Semua jenis laba-laba merupakan musuh alami, jadi bila terlihat ada laba-laba di lahan pertanian, sangat direkomendasikan untuk tidak membunuhnya. Laba-laba bisa memakan hama serangga apa saja, dari kutu daun, ulat gerayak, kupu-kupu, wereng, dan lain-lain. Seekor laba-laba bisa memakan 5-15 serangga dalam sehari. Dan laba-laba tidak bermetamorfosis. Prosesnya adalah dari telur langsung menjadi laba-laba. Ada jenis laba-laba yang membuat jaring untuk menangkap mangsanya. Ada juga yang berburu di tanah atau di tanaman. Lalat buah atau fruit fly merupakan hama yang paling merugikan dalam budidaya tanaman di Indonesia dan dunia, sehingga lalat buah merupakan hama utama pada tanaman hortikultura. Lalat buah sangat merugikan karena menyerang buah yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh sebab itu, lalat buah dikenal sebagai hama langsung atau direct pest. Dikarenakan bagian tanaman yang diserang oleh lalat buah siap dipasarkan atau siap dikonsumsi, contohnya seperti buah jambu Bangkok dan juga cabai merah besar. Akibatnya produksi
buah akan menurun dan kualitas hasil panen menjadi buruk. Inilah yang merugikan secara ekonomi. Lalat buah aktif pada siang hari sampai dengan sore hari, terutama menjelang senja. Sebelum bertelur, lalat betina dewasa atau imago akan mencari tempat yang cocok pada permukaan buah untuk meletakkan telurnya, menggunakan ovipositornya yang ditusukkan ke dalam daging buah. Buah yang baru ditusuk dengan ovipositor akan sulit dikenali sebab hanya ditandai dengan titik hitam yang sangat kecil. Setelah 2-5 hari, telur lalat buah akan menetas menjadi larva. Larva ini disebut dengan maggot atau belatung. Larva kecil yang baru menetas langsung membuat saluran masuk ke dalam buah dan menghisap cairan daging buah sehingga buah menjadi busuk. Larva yang sudah berkembang maksimal kemudian keluar dari daging buah untuk mencari tempat berpupa di dalam tanah. Masa pupa sekitar 2 minggu, kemudian akan menjadi lalat dewasa atau imago. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian hayati dapat dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami. Salah satu contohnya adalah pada laba-laba yang bertindak sebagai predator, di mana laba-laba ini menyerang dan memakan mangsanya secara langsung, yaitu lalat buah, yang merupakan hama yang merusak produktivitas hasil budidaya tanaman.